Baik, kami kelompok 4 akan menjelaskan persamaan momentum. Zat cair yang bergerak dapat menimbulkan gaya. Gaya yang ditimbulkan oleh zat cair dapat dimanfaatkan untuk 1. Analisis perencanaan turbin. 2. Mesin-mesin hidraulis. 3. Saluran yang panjang dan berkelok-kelok. 4. Dan seterusnya, definisi. Momentum suatu partikel atau benda didefinisikan sebagai perkalian antara massa m dan kecepatan v. Momentum ondais m kali v. Partikel-partikel aliran zat cair mempunyai momentum. Perubahan momentum dapat menyebabkan terjadinya gaya. Gaya yang terjadi karena gerak zat cair disebut dengan gaya dinamis dan merupakan gaya tambahan pada gaya tekanan hidrostatis. Momentum aliran zat cair. Momentum roh QV dengan roh rapat massa zat cair Q debit aliran V kecepatan relata aliran. Gaya yang bekerja pada zat cair F sama dengan roh Q V2 dikurangi V1, di mana roh rapat massa zat cair. Q debit aliran V2 dikurangi V1. Perubahan kecepatan aliran. Gaya yang bekerja pada zat cair adalah sebanding dengan laju perubahan momentum. Koefisien koreksi momentum. Dalam menurunkan persamaan momentum, distribusi kecepatan aliran dianggap seragam, padahal tidak demikian kenyataannya sehingga perlu koreksi. F sama dengan roh kubik 2V2 dikurangi beta 1V1, dengan beta adalah koefisien koreksi momentum. Laminar, beta sama dengan 1,33 turbulen, beta sama dengan 1,01 dikurangi 1,04. Gaya yang ditimbulkan oleh perubahan kecepatan. Ditinjau gaya pada curat gaya ini dapat menimbulkan gaya tarik pada curat perencanaan baut dan las pada sambungan didasarkan pada gaya tarik tersebut. Rk sama dengan roh 1A1 dikurangi roh QV2 dikurangi V1. Rx sama dengan gaya tarik roh sama dengan rapat massa zat cair. Q sama dengan debit aliran V2 dikurangi V. 1 sama dengan perubahan kecepatan aliran roh. 1 sama dengan tekanan pada pipa A. 1 sama dengan luas penampang. Dan kita lanjut ke praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 dengan tema persamaan momentum akan mempraktekkan bagaimana mengukur debit saluran irigasi. Alat-alatnya seperti berikut. Yang pertama botol air. Yang kedua gelas air. Yang ketiga meteran. Dan keempat bambu untuk mengukur kedalaman air. Pertama, kita ukur lebarnya. Kedua, kita ukur dari hulu ke hilir. Ketiga, ukur kedalaman air. Selanjutnya kita lepaskan botol air mineral dari titik awal pengukuran sampai batas akhir pengukuran. Jangan lupa menggunakan stopwatch ya guys untuk menghitung waktu botol sampai ke tujuan. Selanjutnya kita lepaskan gelas air.
dari analisa di lapangan yang kita peroleh. Panjang lintasan dari hulur ke hilir sama dengan 10,7 meter, sama dengan 1070 cm. Waktu yang dibutuhkan oleh pelampung pertama dari hulu ke hilir sama dengan 36,81 detik. Dan waktu yang dibutuhkan oleh pelampung kedua dari hulu ke hilir sama dengan 30,60 detik. Sisi bawah trapesium yaitu sama dengan 70,3 cm dan sisi atas trapesium sama dengan 110 cm. Dan untuk ketinggiannya adalah 13 cm. Penyelesaiannya yaitu kita mencari kecepatan pelampung yaitu 1070 dibagi 36,81 sama dengan 29,068 cm per detik. Dan untuk pelampung yang kedua 1070 dibagi 30,60 sama dengan 34,967 cm per detik. Mencari luas penampang, setengah kali panjang sisi bawah ditambah panjang sisi atas dikali tinggi, sama dengan setengah kali 70,3 tambah 110 kali 13 cm, sama dengan setengah kali 180,3 dikali 13 cm, sama dengan 1,17195 cm. Keterangannya A hulu sama dengan A hilir. Selanjutnya, kita akan mencari debit aliran sungai. Q sama dengan V dikali A sama dengan setengah kali VP1 ditambah VP2 kali setengah hulu tambah hilir sama dengan setengah kali 29,068 tambah 34,967 kali setengah 1.171,95 cm tambah 1.171,95 cm sama dengan 37,52240,9125 cm per detik sama dengan 375,22409125 meter per detik. Sekian dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sekian kelompok dari 4. Mohon maaf. Sekian kelompok.